kasih Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada kami dan juga mengumpulkan kami untuk ibadah Natal tuntunan kedua sekaligus merayakan hari ulang tahun Nama Hosea ke-69 tahun. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati-Kami ya Bapak, agar kami boleh mendengar firman-Mu, dan juga untuk kami yang akan menyampaikan, Tuhan juga boleh sertai kami, berkati kami ya Bapak, agar kami boleh mengatakan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak yang kami sampaikan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Bapak Namoso. Ambilan pada Natal tuntunan sekaligus perayaan hari ulang tahun Nama Hosea hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15. Diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Di sini kami akan membacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Mari kita baca secara responsoria. Saya membaca ayat ganjil dan juga jemaat membacakan ayat 5. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15. Judul besarnya, Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala wibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu, Bapak Namoso. Selamat merayakan hari ulang tahun Nama Hosea KPS yang ke-69 tahun. Untuk memulai ambilan hari ini, saya mau bertanya satu hal kepada Bapak Ibu dan juga Nama Hosea. Apa sih kado Natal terindah yang telah Bapak Ibu dan Nama Hosea beri tahun ini? Mungkin ada yang mau menjawab. Apa kado Natal terindah? Tas malam minggu. Oke. Kalau saya sendiri bersyukur masih bisa merasakan dan merayakan Natal tahun ini, dan bersyukur bisa dikelilingi oleh teman-teman yang mensupport saya. Kami harap kado Natal terindah yang kita terima boleh membawa kita lebih lagi mengenal kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia inilah yang akan menjadi pokok utama ambilan pada malam hari ini. Kasih karunia sendiri itu merupakan pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita manusia secara cuma-cuma. Pemberiannya adalah pemberian luar biasa dan merupakan inisiatif Allah sendiri, dan bukan karena kehebatan kita dan apa yang kita lakukan, tapi murni kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan kasih karunia ini sendiri hanya tersedia melalui iman di dalam Kristus Yesus. Mengapa ambilan hari ini menyoroti tentang kasih karunia? Karena Titus dalam ayat ini melayani orang Kreta yang pada masa itu orang Kreta memahami Injil secara keliru, menganggap keselamatan oleh iman tidak ada hubungannya dengan ketekunan dan kesalehan, serta orang Kreta beranggapan bahwa melakukan perbuatan baik adalah syarat memperoleh keselamatan. Atau dengan kata lain, orang Kreta ini dipengaruhi oleh ajaran yang sesat itu. Jadi Titus di sini mendapatkan tugas untuk meluruskan hal yang keliru tersebut. Titus 2 ayat 11 sampai 15 ini menjelaskan bahwa kasih karunia mengajarkan yang pertama apa yang harus kita tinggalkan, yang kedua mengajarkan bagaimana kita hidup, dan yang ketiga bagaimana kita memandang kepada Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Nama Hosea, kasih karunia Allah mengajarkan apa yang harus kita tinggalkan. Itu seperti yang dijelaskan pada
12a dijelaskan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia Allah mengajar kita untuk melakukan apa yang layak bagi Allah dan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Kasih karunia mengajarkan kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saya mengingat suatu khotbah dari seorang pendeta waktu itu udah lama sih. Beliau itu membacakan 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, beliau menegaskan bahwa dalam melakukan sesuatu hal atau dalam membuat perencanaan, hendaknya kita mengingat dua pertimbangan tadi, yaitu apakah segala sesuatu itu berguna untuk dilakukan dan apakah segala sesuatu itu membangun untuk dilakukan gitu. Ketika kita mampu memilih sesuatu hal berdasarkan berguna dan membangun, kita dimampukan untuk meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan gitu. Yang kedua, kasih karunia Allah mengajarkan bagaimana kita hidup. Itu pada ayat 12b. Pada ayat 12b juga dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bijaksana sendiri terlihat dari tidak turunnya kita di dalam keinginan yang jahat dan kesenangan dunia. Adil nampak dari memberi apa yang menjadi hak orang lain, tidak mengerjakan yang jahat pada orang lain, melakukan sesuatu sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, selain bijaksana dan adil, ada itu beribadah. Beribadah mengacu pada sebagaimana kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Selain yang tadi, ada pula hal-hal yang harus kita perbaharui jika kita ingin hidup dalam kasih karunia Allah. Kita perlu berdamai, merubah umur, dan juga berpengharapan kepada Allah. Nah, berdamai di sini bukan hanya berdamai kepada orang lain, namun yang terutama berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Sering kita temui banyak orang-orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka merasa tidak puas dengan diri sendiri, kemudian hidup dalam penyesalan, sehingga tidak menghidupi kasih karunia dengan sungguh-sungguh. Nah, mungkin fenomena yang kami lihat itu ya sebagai pengurus nama Poso terkait dengan berdamai dengan diri sendiri ini, kami melihat bahwa nama Poso itu terlalu takut dalam mengambil atau berperan di dalam pelayanan. Itu kelihatan gitu. Maksudnya ketika kami minta tolong gitu ya untuk menjadi pelayan PA atau pelayan pertemuan, itu kayaknya bilangnya, aduh Kak, nanti lah Kak, kami kayaknya belum punya pengalaman, nanti lah Kak, masih ada yang lebih bagus dari kami kayak gitu. Padahal ada latihannya gitu. Seminggu sebelum ibadah itu sudah dipersiapkan gitu. Ada latihannya kalau memang teman-teman tidak mengerti boleh ditanya kepada orang yang mendampingi latihan seperti itu. Terus juga kalau misalnya memilih kepanitiaan, itu juga, aduh, orang ini pengurus sudah bawa karton, udah poskiro, udah tahu begini gitu kan, udah takut gitu untuk dipilih menjadi kepanitiaan gitu. Apalagi kalau sudah mau periodisasi, udahlah, udah periodisasi, atau mau menjadi ketua gitu kan. Padahal dia potensial seperti itu. Jika nama Poso memahami dengan sungguh-sungguh kasih karunia, nama Poso itu tentu akan terus melakukan pelayanan dan tidak ragu lagi mengambil bagian. Karena nama Poso seperti ini memahami bahwa pelayanan itu adalah panggilan Tuhan, dan karena itu adalah panggilan Tuhan, maka pasti dia akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan tersebut gitu. Kemudian selain berdamai dengan diri sendiri, itu ada kesempatan merubah kultur. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk menyadari bahwa kita harus selalu bertumbuh dalam melakukan hal yang baik dan membangun. Dan inilah tugas Roh Kudus itu membimbing kita di dalam kebenaran. Nah, Allah telah memberikan Roh Kudus itu menampak di dalam hati
dan juga Roh Kudus itu adalah penghuni rumah itu. Jika kita menjaga rumah itu tetap bersih, nyaman, indah, maka penghuninya akan bersemangat dalam melakukan segala aktivitas. Beda halnya dengan kalau rumah itu kotor, tidak terawat, itu membuat penghuninya itu malas dan cenderung pasif gitu. Seperti itulah hati kita. Roh Kudus tentu akan bertumbuh dan bekerja kalau hati dan hidup kita, kalau kita menjaga hati kita tetap bersih dan meninggalkan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun ketika kita terus melakukan hal yang buruk, maka Roh Kudus tidak bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah sekarang kami mau bertanya lagi. Di usia Mauso yang sekarang menginjak 69 tahun, apa saja yang sudah kita kerjakan dan berikan untuk gereja kita? Sebagai Mauso, apa yang sudah kita kerjakan dan berikan untuk gereja kita di usia yang ke-69 yang sudah dikatakan sangat matang? Kalau di manusia itu sudah lansia gitu. Coba kita renungkan, apakah Roh Kudus itu bekerja dan membuat kita produktif dan proaktif dalam kegiatan kepemudaan, atau kita malah belum memberikan apa-apa? Coba kita renungkan itu dari perenungan pribadi. Nah, mungkin untuk perenungan dari saya sendiri, sharing dari saya pribadi mengenai kesempatan berubah luhur itu, saya juga dulu tidak aktif dalam kepemudaan. Saya itu maksimal persayawan tahun 2011, tapi sampai 2015 itu belum aktif di pemuda. Sekitar 5 tahun itu saya nggak aktif di kepemudaan. Saya sampai berpikir gitu, kenapa ya saya tidak aktif di pemuda saat itu. Sampai saya berpikir, Bapak sama sekali makanya nggak aktif gitu kan. Nah, kemudian suatu hal karena saya sudah berumur, saya juga berdoa gitu. Saya memang saat itu karena ada sesuatu hal yang mengubah saya sampai waktu itu pemuda itu datang gitu ke rumah saya, mendoakan saya gitu, mengajak saya untuk bergabung di kepemudaan. Di situ saat tahun 2015 Desember itu saya diajak untuk mengikuti KOR saat itu. Kemudian tahun 2016 saya waktu itu ada retreat nama bos ya, retreat yang terus Magelang, itu saya ikuti terus saya aktif di pemuda sampai di tahun 2017 saya dipilih waktu itu menjadi anggota pengurus. Kemudian 2020 sampai 2023 nggak nyangka dipilih lagi menjadi sekretaris nama bos kayak itu. Itu benar-benar membuat saya seperti itu. Saya menjadi memiliki banyak teman. Saya boleh berkembang dan belajar dalam melayani. Kemudian saya semakin bersyukur karena Tuhan itu memampukan saya melakukan pelayanan. Kalau dilihat dari sifat saya, waktu itu dia pasti suka nggak sini gitu kan. Kemudian marilah kita melihat ini ya, kasih karunia Tuhan itu mengubahkan kita, menyelamatkan kita gitu. Jangan kita hanya menjadi pasif, tapi ayo kita melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu, untuk perubahan positif. Kemudian Bapak Ina Parmanakuso, selain kita perlu berdamai dan berubah ulur, kita juga harus tetap memiliki pengharapan. Pengharapan ini sendiri mengajarkan kita bagaimana memandang kepada Kristus. Pengharapan membuat kita termotivasi mengejar apa yang kita inginkan, dan kita sebagai orang percaya yang menunggu kedatangan Kristus kedua kali, tetaplah teguh dalam iman percaya kita, tetap kerjakan yang baik dan benar, serta layak untuk kemuliaan Tuhan. Dan pengharapan juga mengajarkan kita agar kita punya dasar yang kokoh, sehingga kita tidak gampang terombang-ambing dalam dunia ini. Ini pun terkadang menjadi kendala dalam hidup nama Poso. Nama Poso itu sering ragu dalam mengambil tindakan. Seringnya ikut-ikutan gitu. Kalau kawannya bilang ini, dia ikut juga gitu. Padahal belum tentu yang dibilang itu baik dan benar gitu. Kemudian ikut-ikutan tren tak mempedulikan apa, tren itu berpengaruh buruk, bahkan belum mampu memilih yang terbaik
Nah, jadi dalam ambilan ini kita diajarkan bahwa yang pertama, kasih karunia Allah haruslah menjadi fondasi utama dalam hidup nama apostol. Yang kedua, kasih karunia berdampak luar biasa karena dahulu kita adalah orang berdosa dan layak dihukum, namun Allah datang menyelamatkan kita. Yang ketiga, kita sebagai anak apostol harus benar-benar merasakan kasih karunia itu agar hidup penuh sukacita. Kita adalah generasi penerus. Untuk itu, kita diajarkan untuk menghidupi kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan agar kita memiliki masa depan yang lebih baik dan juga menjadi nama apostol yang lebih bertanggung jawab lagi. Dan seperti yang kami tanyakan di pembuka tadi, apa sih kata-kata terindah di Natal kali ini? Maka jawabannya adalah Yesus Kristus yang telah lahir di hati kita dan membimbing kita untuk merasakan dan menemukan kasih karunia dalam hati dan kehidupan kita. Hendaklah kasih karunia itu boleh terus tinggal di dalam kita, bertumbuh di sana sehingga kita boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami tutup dengan doa, kami akan mengakhiri ambilan ini dengan satu pasal. Usiakan naik kereta, ulang lupa boleh bertilakan. Domakanlah idomi umur naik bata, eta hitam memakai manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami boleh sama-sama mendengar apa yang Kau sampaikan kepada kami di Madinah PSDB. Kami berdoa ya Bapa supaya kasih karunia-Mu boleh terus berakan, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk nama usia Bapak yang hari ini berulang tahun ke-69 tahun. Kiranya Tuhan sertai kami supaya kami semakin matang dalam melakukan segala sesuatunya. Kami boleh semakin matang dalam melayani Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk teman kami yang saat ini sedang sakit, yaitu Tante yang berubah yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk dia dan berkati juga makanan serta juga para medis yang merawatnya, Tuhan yang berkaya Bapak. Dan juga untuk teman kami itu sebagai teman dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan untuk dia, memberkati setiap pemulihannya Bapak. Dan juga untuk orang tuanya yang lainnya yang mungkin sedang dalam masa pemulihan, Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan dan memberkati mereka supaya mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan ibadah ini ya Bapak dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, memberikan sukacita kepada kami ya Bapak. Dan biarlah kasih karunia itu terus tumbuh di dalam hati dan hidup kami. Inilah doa kami ya Bapak, kiranya Tuhan juga terus dan